Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Siti Zahro, NPM 181063140022, kelas 7A. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Program PAUD. Dosen membimbing Bapak Devi Sulaiman, SPD MPD, tentang selama perkuliahan berjalan, apakah sudah paham apa yang sudah dipahami dalam perkuliahan yang sudah diajarkan oleh Bapak Devi Sulaiman atau sudah diterangkan oleh Bapak Devi. Mari kita simak percakapan antara Iza dan Zahro. Lagi ngapain Mbak Iza? Ini lagi nunggu Zoom untuk perkuliahan. Ada apa, Zahro? Lagi sibuk, gak sibuk kok. Kenapa? Zahro mau tanya pengertian pendidikan anak usia dini itu apa, Mbak? Karena Zahro itu sedikit lupa-lupa ingat lah. PAUD adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui keberanian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memahami kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, RA, dan bentuk lain yang sederhana untuk menggunakan program untuk usia 4 sampai 6 tahun. Sedangkan PAUD jalur pendidikan non formal bentuknya TPA, Taman Penitipan Anak, dan bentuk lain untuk usia 0 sampai 2 tahun, 4 tahun, 4 lebih 6 tahun. PAUD KB sederajat program untuk anak usia 2 sampai 4 tahun dan 4 kurang lebih 6 tahun. Mbak Iza, tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional apa aja ya, Mbak? Adalah sebagai berikut. Ada yang pertama itu ada PAUD, kedua ada Taman Kanak-kanak atau TK, ketiga ada RA atau Bustanul Atfal atau BA, yang keempat ada PAUD KB, yang kelima Taman Penitipan Anak, itu pengganti keluarga untuk jangka waktu tentu bagi anak orang tuanya bekerja. Terus ada Satuan PAUD Sejenis atau SPS pada jalur pendidikan non formal. PAUD non formal seperti kayak pos PAUD, pembinaan keluarga, balita, taman pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Soleh, Bina Anak Muslim, sekolah mingguan, terus wihara, dan sekolah Hindu. Yang ketujuh ada program PAUD terpadu TK, KB, TPA, SPS. Pembinaan, penyelenggara, dan manajemen dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi. Mbak Iza, kalau manajemen lembaga PAUD seperti apa ya, Mbak? Manajemen program PAUD yaitu manajemen pendirian PAUD atau pembukaan program PAUD baru, dan manajemen perbaikan atau pembenahan. Ada PAUD improvisasi, manajemen PAUD yang sudah berjalan. Pengertian manajemen PAUD apa, Mbak Iza? Pengertiannya, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti pengelolaan, pemimpinan atau mengarahkan. Pendidikan, proses interaksi antara pendidikan, anak didik atau dan lingkungan secara sadar, sistematis, dan terencana. Sedangkan PAUD terdapat istilah yakni pendidikan dan anak usia dini. Pendidikan yang berasal dijelaskan di atas dan anak usia dini adalah anak yang
usia antara 0 sampai 6 tahun. Mbak Iza, fungsi manajemen PAUD ada apa aja ya Mbak? Terdiri 4 hal. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat pengawasan. Mbak Iza, ada prinsip-prinsip dasar manajemen PAUD. Ada berapa prinsip-prinsip manajemen PAUD, Mbak? 4 prinsip dasar manajemen PAUD. Yang pertama itu komitmen dan ketegasan. Yang kedua adalah profesionalitas. Yang ketiga adalah komunikasi dan koordinal. Yang keempat itu ada kompetensi. Mbak Iza, kan tadi Zahro udah tanya tentang manajemen PAUD. Selain yang Mbak Iza jelaskan kepada Zahro, selain itu di manajemen program PAUD ada lagi nggak selain yang tadi Mbak jelaskan? Ada manajemen kurikulum PAUD, ada manajemen tenaga pendidikan PAUD, ada manajemen sarana dan prasarana, ada manajemen input proses output PAUD, dan yang terakhir ada manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Oke Mbak, makasih ya Mbak Iza. Oke, sama-sama Zahro. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, sudah cukup Mbak. Oke, kalau gitu. Oke deh kalau Zahro. Gitu. Terima kasih sudah menyimak percakapan antara Mbak Iza dan Zahro. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, bila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan, jangan lupa like, subscribe, and comment. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.